Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tak pernah bosan juga untuk memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab beliaulah kita mendapatkan nikmat yang paling nikmat, kebaikan yang paling baik, yaitu Islam dan sunnah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang barangkali sudah diketahui bersama, yaitu tema yang berjudul amalan paling cepat dengan pahala berlipat. Amalan yang paling cepat dengan pahala berlipat. Barangkali para muslim rahimani wa rahimakumullah, antum sudah menduga tema yang akan kita bahas ini, yaitu terkait dengan keutamaan infak dan sedekah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, beberapa keutamaan tentang infak dan sedekah yang Islam menjadikan ini merupakan syariat di dalam ajarannya, karena memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, maka disyariatkan, bahkan dimotivasi umatnya untuk melakukannya. Di antara keutamaan-keutamaan yang bisa kita rangkum pada pertemuan kali ini adalah bahwa infak dan sedekah merupakan amalan yang minimal balasannya paling banyak. Amalan yang minimal balasannya adalah paling banyak. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya dalam Islam, bila kita beramal dengan sebuah kebaikan, maka balasan dari kebaikan itu adalah 10 yang semisalnya. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, faman jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang mendatangkan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Demikian pula dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu
asyru hasanatin. Apabila seorang hamba berniat untuk melakukan kebaikan lalu dia melakukannya, maka dia dicatat untuknya 10 kebaikan, 10 yang semisalnya. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila salah seorang di antara kalian bagus keislamannya, benar keislamannya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha. Kata Nabi SAW, maka setiap kebaikan yang dia amalkan dicatat untuknya 10 yang semisalnya. Baik, semua kebaikan demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun sungguh beda terkait dengan infak dan sedekah. Perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat jauh. Minimal balasan dari sebuah infak para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah 700 kali lipatnya. 700 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, infak, yunfiqun, infak, berinfak di jalan Allah, maka itu permisalannya seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang atau 7 tangkai. Setiap biji yang menumbuhkan 7 batang atau 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang di setiap tangkai tersebut ada 100 biji lagi. Perhatikan, 1 biji asalnya. Ini menunjukkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan infak itu seperti biji. Artinya para muslim rahimani wa rahimakumullah, sekecil apapun yang diinfakkan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan infak tersebut, sekecil apapun. Dan kita jangan pernah meremehkan infak atau kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar biji infak tersebut. Kamasali habbatin, seperti 1 biji, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang di setiap tangkai itu atau batang itu ada 100 biji. Tadi 7, setiap tangkainya ada 100, berarti 700. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang indah. Allah bukan tak bisa menyebutkan langsung dengan bentuk 700, ya, tapi ini menunjukkan tahapan-tahapan perkembangan dari infak tersebut. Bahkan Allah menambahkan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan pelipatan atau pelipat gandaan dari infak tersebut itu sesuai dengan keikhlasan. Semakin ikhlas maka bisa semakin berlipat-lipat. Demikian pula sesuai dengan manfaat.
semakin banyak manfaatnya, maka semakin berlipat-lipat. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezeki dan karunia-Nya, dan Allah alim, Allah maha mengetahui infak hambanya, walaupun dia berikan secara sembunyi-sembunyi, walaupun sekecil apapun. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini bukti Allah subhanahu wa ta'ala menumbuh kembangkan dari infak tersebut, dan balasan minimalnya adalah 700, bukan 10, tapi 700. Masya Allah para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ini saya katakan bahasa bisnis, ya, bahasa bisnis bagi yang bergelut di bidang bisnis dan muamalah. Ya, ini cobalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, modal cuma 1, tapi keuntungannya, balasannya cashback ya namanya. Cashbacknya itu berapa? Yang semisalnya 10, berarti dia 1000%. Kalau untuk infak itu bukan 10, tapi berapa? Kalau 10 maka 1000%. Kalau 700 maka 70.000%, begitu. Iya. Pedagang. Betul. 7.000 atau 70.000%. Masya Allah. Siapa pedagang sukses di sini? Properti, bisnis yang paling menggiurkan saat ini. Bisnis emas pun kalah. Properti, bisnis tanah. Nunggu setahun bisa 2 kali lipat harganya dari harga yang pernah dibelinya. Itu rasanya sudah untung besar, ya. Padahal itu cuma 2 kali lipat, 100%. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala minimal berapa? 1000%, 10 kali lipatnya. Untuk infak berapa? 700 kali lipatnya. Itu minimal para muslim rahimani wa rahmakumullah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah rahasia kenapa orang yang apabila diberikan tangguh bagi seseorang yang dia akan mati, ketika diberikan dispensasi perpanjangan umur dalam waktu yang sangat singkat, dia akan berinfak dan bersedekah. Kenapa? Amalan paling singkat dengan pahala paling berlipat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, andaikan engkau tunda aku barang sebentar saja, ila ajalin qarib, sampai batas waktu yang sangat dekat, yang dekat saja, nggak usah panjang-panjang. Apa lalu yang diinginkannya? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Yang Allah mengatakan tadi, berinfak, bersedekah, itu yang diinginkannya. Kenapa? Amalan yang paling singkat dengan pahala berlipat, paling singkat tapi berlipat, itu yang akan dilakukannya. Kemudian wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang soleh.
Nah, ini juga merupakan dalil bahwasanya infak itu merupakan bentuk kesolehan. Orang soleh maka dia berinfak. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dia bersedekah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah sampai ketika betul-betul kematian itu datang kepada kita, lalu tampak kepada kita begitu besarnya balasan pahala infak tersebut, nah ketika itu pula kita mau berinfak. Jangan. Mulai dari sekarang sadari bahwasanya infak itu balasannya sangat besar. 1 biji jadi 700 biji. Bayangkan kalau antum infak 1000 jadi berapa? 700.000. Masya Allah. 1000 jajannya anak TK. Kalau antum mah 10.000 jajannya, ya. Kalau ummahat sama akhwat jajannya 20.000, lebih besar sedikit daripada antum. Maklum, banyak jajan mereka, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, berinfak merupakan ciri dan sifat orang bertakwa. Kita sangat suka dikatakan sebagai orang bertakwa. Lebih ternyata legitimasi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahui orang yang bertakwa dia punya sifat suka berinfak. Suka berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan sholat serta mereka menafkahkan, menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ini sifat orang yang bertakwa, suka berinfak. Nah, orang yang bertakwa yang punya sifat infak seperti ini, mereka pula lah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dan tak ada di antara orang beriman yang tak rindu surga. Tak ada di antara orang-orang Islam yang tak menginginkan surga, karena mereka meyakini bahwasanya hidup di dunia pasti akan sirna dan fana, maka mereka berikutnya akan memasuki alam berikutnya, kekal abadi selamanya. Ada 2 kehidupan berikutnya, surga atau neraka. Adapun orang beriman, mereka menginginkan surga bukan neraka. Orang beriman mereka punya sifat takwa, yang diantara tuntutan takwa adalah mereka suka berinfak kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan dan motivasi mereka para hambanya untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada para hamba untuk berinfak, dan ini merupakan ciri orang yang bertakwa, dan merekalah orang-orang yang dijanjikan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, bersegeralah kalian wahai para hamba menuju ampunan Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa ini? Allah sebutkan ciri-ciri mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka berinfak dikala sarra, dikala menyenangkan, hidup yang senang, wad dharra, dan mereka juga berinfak dikala susah. Susah senang, senang susah, mereka tetap berinfak. Inilah orang yang bertakwa, yang dapat janjian surga. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, infak merupakan kebaikan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan dari infak dan sedekah adalah penghapus dosa. Kita anak manusia, kita hamba yang selalu bergelut dengan dosa, kita bergelimang dengan kesalahan dan dosa. Terkadang kesalahan yang telah kita taubati, terkadang kita ulangi. Begitu kita berhenti dari sebuah kesalahan dan dosa, kita pula mencoba mencicipi dosa yang lainnya. Begitulah manusia, dia berpindah terkadang dari satu dosa kepada dosa yang lain, dan terkadang pula dia jatuh kepada dosa yang sama. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu suka melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka bertobat. Namun terkadang kita lupa bertobat, terkadang kita lupa minta maaf kepada Allah atas dosa-dosa kita. Oleh karenanya, maka ketika ada kesempatan untuk berinfak, bersedekah, maka berinfak dan bersedekahlah, karena itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, Allah mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Sedekah yang ditampakkan fungsinya bukan untuk riya, bukan untuk berbangga-bangga, namun untuk memberikan motivasi kepada sesama agar mau berinfak seperti dirinya, bahkan lebih baik daripada dirinya. Itu baik. Namun apabila kalian menyembunyikannya, lalu kalian berikan, dan kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian, dan Allah akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini dosa-dosa bisa terhapus dengan infak dan sedekah kita. Nabi SAW juga bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Sedekah itu bisa memadamkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air itu bisa memadamkan dan menghilangkan api. Air sedekah itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti air. Sedekah itu bagi kesalahan itu bagaikan air bagi api. Ada korelasinya. Kesalahan dan dosa itu menyebabkan pelakunya bisa masuk ke dalam api, dan penghapusnya dan pemadamnya adalah sedekah. Itulah air yang bisa menghapuskan api neraka, memadamkan api yang akan
mungkin membakar kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka padamkanlah api yang akan membakar kita kelak di dunia ini, kita padamkan dengan sedekah kita. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Keutamaan dari sedekah berikutnya adalah sedekah ini mampu untuk meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Mampu untuk meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bistina'il ma'rufi fa innahu yamna'u masari'as su'i wa 'alaikum bisadaqatis sirri fa innaha tudfi'u ghadabar rabbi 'azza wa jalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian melakukan kebaikan karena sesungguhnya ia mampu untuk menahan kejadian-kejadian buruk, musibah-musibah buruk. Dan hendaknya kalian bersedekah dengan sembunyi-sembunyi karena sesungguhnya ia mampu untuk memadamkan murka Rabb Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Qadaul Hawaij dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 4052. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih para wanita yang mereka lebih banyak ternyata menjadi penghuni neraka karena dosa-dosa mereka. Para wanita dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak menghuni neraka jahanam. Maka di antara yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para wanita adalah mereka bersedekah, berinfak dan bersedekah. Oleh karenanya selamatkanlah diri kalian, diri kita semuanya dengan cara di antaranya adalah bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa'i, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, walau min huliyikunna, walaupun dari perhiasan kalian." Bersedekah walaupun dengan perhiasan. Tak mesti dengan uang, ada perhiasan yang bisa disedekahkan. Fa inna kunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamati, karena sesungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak pada hari kiamat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita laki maupun perempuan, maka bersedekahlah kita, selamatkan diri kita walaupun dengan sedekah yang paling remeh mungkin bagi kita. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagi yang memiliki penyakit yang tak sembuh-sembuh, bagi seseorang yang mendapati saudaranya, kenalannya mendapatkan sakit yang belum kunjung sembuh pula, maka di antara usaha yang bisa dilakukan, sebab yang ditempuh adalah dengan bersedekah, berinfak dan bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah, usahakanlah kesembuhan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Syaikh dalam kitab As-Sawab dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dengan derajat hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3358. Nah, oleh karenanya ya, ini bisa jadi jalan atau usaha untuk kesembuhan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan ada orang-orang yang suka ringan tangan,
bukan untuk memukul tangannya, tapi untuk menolong sesamanya. Dengan cara itu dia bersedekah kepada orang lain. Orang seperti ini ternyata didapatkan jarang sakit, ya, jarang sakit. Cobalah perhatikan orang sekitar kita, perhatikan pula di antara mereka siapakah yang paling ringan tangannya untuk membantu sesamanya. Didapatkan dia jarang sakit, jarang sakit. Rupanya karena di antaranya infak sedekah, memberikan bantuan kepada sesama, membuat Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatannya, memberikan kesembuhan. Walaupun contohnya sakit itu mungkin setelah datang, namun tak berapa lama dia sembuh. Begitu. Saya pernah dapatkan seorang ikhwah cerita kepada saya, ya, dia katakan, Masya Allah, yang kira-kira maknanya yang sampai kepada saya, yang saya pahami begitu, Ustadz, lihat fulana, ibu fulana itu ringan tangan, bantu orang-orang di sekitarnya, ya. Alhamdulillah selalu sehat saja, ya. Selalu sehat, jarang sakit, ya. Nah ini barangkali sebagai bukti dari sabda Nabi SAW, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini juga adalah sebagai dalil ketika ada orang yang telah terkena penyakit, yang sudah mendapatkan sakit, maka bisa diupayakan juga kesembuhan dengan cara bersedekah. Oleh karenanya, ini maaf para dokter, maaf orang yang bekerja di rumah sakit, ya, saya sarankan bagi orang-orang yang mengalami sakit berat, yang barangkali dokter sudah angkat tangan, nggak tahu maksudnya angkat tangan apa ya, nyerah sudah, berbagai obat sudah dicoba, berbagai dokter, beberapa dokter sudah didatangi, rumah sakit juga sudah sampai yang paling bonafit, ya, sampai ke Amerika, namun tak kunjung juga fit gitu, ya, nggak sembuh. Coba, ya, kalau saya mungkin mikirnya begini, uang yang sudah dihabiskan tadi, yang mungkin sampai jumlah ratusan juta, keberangkatannya saja mungkin ke negeri seberang untuk berobat, itu sudah besar. Coba usahakan atau cobalah untuk melakukan usaha ilahi ini, ya, wahyu ilahi ini. Contoh, kita divonis, ada salah seorang di antara kita contohnya divonis penyakit kanker stadium 4 contohnya. Gak usah pusing-pusing, pertama ridho dengan ketetapan tersebut, setelah itu apa? Siapkan dana bukan untuk berobat dengan ke rumah sakit atau beli obat, tapi apa? Siapkan dana untuk infak sedekah. Coba buktikan sambil bicara sama Allah, ya Allah, aku ingin buktikan sabda nabimu yang telah kau utus kepada kami umat manusia, yang dia mengatakan dau mardakum bis sadaqah, dau mardakum bis sadaqah, sembuhkan, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Aku akan berinfak. Jikalau benarlah sabda nabimu dan itu wahyu darimu, maka sembuhkan aku ya Allah. Oh hebat ini, berani 100 juta. Ketimbang kalau dia mungkin, maaf ini ya, maka saya katakan tadi, saya minta maaf dulu kepada dokter dan kepada siapa rumah sakit yang mereka sudah kaya-kaya, entah kaya apa mungkin saking kayanya, gitu kan, mereka sudah kaya, maka cobalah perhatikan orang yang lemah, yang membutuhkan, berikan kepadanya, kepada mereka, senangkan hati mereka, hilangkan kesusahan mereka. Semoga Allah menghilangkan kesusahan Anda. Al-jaza min jinsil amal, al-jaza min jinsil amal. Ini sunnatullah, kaedah yang Allah jadikan di kehidupan ini. Balasan itu berasal dari jenis amalnya, ya, begitu.
Baik para muslim rahimani rahimakumullah, siapa saja yang memberi pasti diberi. Siapa yang berinfak pasti Allah akan memberikan infak kepadanya. Siapa yang sayang maka dia akan disayangi. Siapa yang peduli maka Allah akan peduli. Siapa yang perhatian maka Allah akan perhatian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara keutamaan infak dan sedekah itu merupakan sebab sucinya jiwa dan bersihnya harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim," ambillah dari harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Walaupun dipaksa, ternyata itu bisa berpengaruh baik. Tapi wajib. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maksud membersihkan mereka dan mensucikan mereka yaitu membersihkan mereka dari dosa-dosa, membersihkan mereka dari sifat-sifat kikir, sifat-sifat jelek pada diri mereka, pada jiwa mereka, dan juga mensucikan harta mereka dari hak orang lain yang bukan haknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang." Para pedagang, kayaknya 50% lebih kita pedagang di sini ya. Ya. Ada yang dagangan barang, ada yang jasa. Ya. Guru itu jualan jasa ya. Ya, guru, jasa pendidikan ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innal bai'a yahduruhu allahu wal halfu." Sesungguhnya jual beli ini dihadiri oleh kesia-siaan, sumpah-sumpah, sumpah palsu, tapi banyak juga bersumpah. Kalau nggak sumpah palsu ya banyak bersumpah juga ya. Sumpah palsu itu dosa, banyak bersumpah walaupun benar itu juga kesalahan. Untuk melakukan dagangannya banyak bersumpah, maka ini dijadikan nama Allah SWT ini laris ya, untuk penglaris dagangannya, maka tak boleh. Maka Rasul mengatakan, "Fashawwibuhu bis shadaqah," maka bersihkanlah, bersihkanlah, sucikanlah harta tersebut, jual beli tersebut dengan sedekah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Para pedagang berinfak ya, bersedekah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara keutamaan infak dan sedekah, ternyata infak dan sedekah tersebut menjadi sebab bertambahnya harta. Mengapa? Karena sesungguhnya infak dan sedekah merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat harta. Maka setiap kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk adanya pertambahan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan kepada kalian, sungguh apabila kalian bersyukur, di antaranya bersyukur dengan nikmat harta, memberi, bersedekah, berinfak. La in syakartum, sungguh bila kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Tahu enggak? Pada pensyaratannya
penegasan cuma sekali, la in syakartum, kalau kalian bersyukur. Ternyata jawab syaratnya itu disebutkan dua penegasannya, la azidannakum. La in syakartum itu ada lam taukid, kalau kalian benar-benar bersyukur. Pada jawab syaratnya, kalau syarat dipenuhi maka terpenuhilah jawabannya, yaitu apa? La azidannakum. Tapi pada jawab sini, jawab syaratnya itu ada dua penegasan. Kalau tadi di awal pertama, ini dua, sungguh benar-benar aku akan tambahkan untuk kalian. Luar biasa. Jadi jangan ragu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sekedar berfirman tapi tidak ada penegasan, tak mungkin Allah menyalahi ucapannya, tak mungkin. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahkan dua penegasannya, maka jangan takut miskin ketika bersedekah dan berinfak. Ketika bersyukur kepada Allah, jangan pernah takut miskin. Wala in kafartum, sungguh apabila kalian kufur, inna adabi lasyadid, sungguh adabku sangat berat, sangat pedih. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, infak yang telah diberikan, sedekah yang telah diarahkan, pemberian yang telah disalurkan, maka ketahui sesungguhnya Allah akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakan sesungguhnya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku itu membentangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia inginkan dari hamba-hambanya, dan Allah menyempitkannya juga untuk hambanya. Namun apa saja yang kalian infakkan, min syai'in, dari sedikit saja, min syai'in, min qalilin, dari sedikit saja, fahuwa yukhlifuh, maka Dia akan menggantinya. Dia akan menggantinya. Ketika lapang, diluaskan rezeki oleh Allah, begitu juga ketika disempitkan, siapa saja dari mereka yang berinfak, Allah ganti. Bahkan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, wa huwa khairur raziqin, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki, penanggung rezeki. Kalaulah kita nanggung rezeki, sebenarnya bukan nanggung rezeki, lewat kitalah rezeki itu sampai kepada anak dan istri. Begitu juga mungkin orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Ketika kita mungkin mampu memberi rezeki, maka Allah lebih baik dalam memberikan rezeki. Allah mampu untuk membalas lebih. Ya. Seolah-olah ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti infak sekecil apapun yang kalian berikan, dan Allah sebaik-baik dalam memberikan rezeki. Allah akan tambah, pasti Allah tambah. Lalu kenapa kok kita takut miskin? Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat shadaqatun min malin, sedekah itu selamanya tak akan pernah mengurangi sedikit pun dari harta. Hakikatnya memang berkurang, tapi yakinlah sesungguhnya kelak akan bertambah, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Yakin. Sedekah itu tak akan pernah mengurangi harta kita. Seberapapun yang kita keluarkan, maka tak akan mengurangi harta kita. Yang jelas harta kita di akhirat akan bertambah, berlimpah-limpah. Apa saja yang kita infakkan, kita nafkahkan, maka itulah harta kita kelak di akhirat. Dan Allah akan tumbuh kembangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Demikian. Perhatikan harta yang telah kita infakkan dan sisa dari yang kita tinggalkan untuk kita.
Sesungguhnya baik itu yang kita infakkan, demikian pula yang kita sisakan untuk kita, itu akan tumbuh kembangnya, itu pasti. Untuk apa yang kita infakkan, Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Adapun yang kita sisakan, itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian bersyukur di antaranya dengan nikmat harta, la azidannakum. Sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.